Oke, baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wan JTM dari jurus Facebook gratisan.com dan jurus Facebook marketing.com. Kali ini kita akan membahas tentang ataupun pengenalan fitur-fitur kronologi yang ada di Facebook yang harus Anda ketahui dan bagaimanakah fungsi-fungsinya. Jadi saya akan menjelaskan dari hal yang terpentingnya saja. Dan untuk fitur-fitur yang lain tentunya Anda bisa bereksperimen atau Anda bisa praktek langsung mencoba sendiri. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari yang pentingnya saja. Oke, nah kita akan mempelajari tentang jurus jitu, memahami kronologi dengan cepat. Tentunya bagi Anda yang memiliki Facebook yang baru, tentunya Anda harus tahu fitur-fitur apa saja yang ada di kronologi Facebook itu yang dianggap penting. Ya, jadi Anda harus mengetahuinya supaya Anda bisa beradaptasi dengan Facebook baru yang sudah Anda buat. Oke, sebelumnya apa itu kronologi Facebook? Kronologi adalah kumpulan semua foto, berita, dan pengalaman yang mengisahkan perjalanan hidup Anda yang Anda eksplor ke Facebook Anda. Jadi sama halnya dengan Facebook, kronologi yang ada di Facebook bisa saja mengisahkan atau menceritakan perjalanan Anda atau perjalanan bisnis Anda, organisasi Anda, ya. Dari awal mula Facebook Anda dibangun ataupun dari awal mula bisnis Anda dibangun, Anda seolah-olah menceritakan dengan singkat dengan tampilan dari kronologi tersebut. Oke, langsung saja apa saja fitur Facebook kronologi atau kronologi yang ada di Facebook itu fitur-fiturnya apa saja? Mari kita kenali. Tentunya banyak sekali ya fitur-fitur yang baru yang harus kita kenali dari kronologi Facebook ini, dan ini adalah fitur-fitur Facebook timeline ataupun kronologi, ya. Yang pertama itu ada cover foto, ya. Jadi cover foto ini seperti sama halnya dengan yang dimaksud adalah sampul, ya. Jadi peraturannya foto tidak boleh berisikan promosi, nomor kontak, atau alamat web, atau hal-hal yang mendorong orang untuk like Facebook kita. Nah, itu adalah suatu hal yang melarang. Jadi seolah-olah Anda jangan gunakan sampul foto Anda sebagai banner. Nah, jadi sebagai banner promosi itu tidak boleh, itu melanggar. Jika ketahuan sama Facebook, Anda tentu akan mendapatkan hukumannya, ya. Yang kedua itu adalah message, ya. Jadi sekarang di Facebook sudah ada message di mana orang ini tulisannya salah, ya, di mana orang bisa menerima pesan, ya, ataupun mengirim pesan ke Facebook Anda. Kemudian ada admin panel. Ini adalah tempat monitoring dan riset Anda sebagai admin. Tentunya Anda bisa melihat statistik hasil viralisme ataupun apapun yang terjadi di Facebook Anda bisa melihatnya, statistiknya seperti apa yang berkaitan dengan fans atau like atau viral, usia, semua Anda bisa lihat di sana, ya. Nanti kita akan praktikkan. Kemudian ada fitur pilihan highlight, jadi Anda bisa memperbesar sorotan berita yang penting dari suatu yang di-share, baik itu foto, video, status, dan lain-lain. Kemudian ada landing tab. Landing tab untuk pengintegrasian halaman Facebook dengan kode-kode pemrograman aplikasi dan halaman website, ya. Jadi landing tab ini adalah pengintegrasian halaman Facebook Anda dengan website Anda ataupun aplikasi yang Anda bangun. Itu semuanya bisa Anda install dengan mudah di landing tab, ya. Kemudian ada yang keenam itu dengan schedule, ya. Jadi schedule ini adalah menjadwalkan kiriman agar muncul
belakangan dan menambahkan tanggal waktu mendatang sebelum mengirimkannya dan dapat menjadwalkan kiriman hingga 6 bulan ke depan dengan interval 15 menit. Jadi tentunya bagi Anda yang malas ataupun ingin merencanakan postingan secara otomatis di kemudian hari, misalkan status Anda yang Anda tulis, Anda menginginkan misalkan 2 hari lagi Anda ingin menampilkan atau 3 hari lagi, Anda bisa mengaturnya. Karena sekarang di Fanspage kronologi sudah ada fitur schedule. Ya, jadi semua Fanspage sudah beralih ke kronologi. Ya, jadi sudah kita lihat ada cover foto, ada message, ada admin panel, ada fitur pilihan highlight, ada landing tab, ada schedule. Ya, jadi untuk fitur-fitur yang lainnya mungkin Anda bisa mengotak-atik sendiri. Ya, oke. Bagaimanakah prakteknya? Langsung saja kita mulai. Oke. Pertama-tama Anda masuk ke akun halaman Anda seperti biasa. Kita akan masuk. Misalkan saya pilih halaman yang ini saja ya. Oke, kita sudah masuk seperti ini. Nah inilah ya beberapa fitur kronologi. Yang pertama ya, dari yang pertama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan mengenali dari mulai fitur ini ya. Ini ya, jadi fitur foto sampul yang ada di Facebook kita bisa geser. Nah, ini yang dimaksud dengan cover foto yang tidak boleh berisikan kata-kata promo. Kita share di sini. Jadi ini cover foto ini lebih menunjukkan tentang about me Anda atau identitas dari bisnis Anda, organisasi Anda, atau dari halaman Anda yang Anda bangun. Jadi Anda komunikasikan secara visual. Oke. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan fitur message. Nah, untuk melihatnya tentunya kita harus melihat dari fanspage orang lain ya, tidak bisa melihat dari message ataupun fanspage kita sendiri. Oke, kita coba. Sudah masuk akun saya, misalkan saya secara default atau secara acak kita akan melihat fanspage orang lain ya, seperti apa. Misalkan salah satu fanspage yang ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan fitur message. Jadi kita bisa mengirim pesan. Jadi sebagai admin nanti akan menerima. Nah, kita tulis misalkan di sini ya. Namun ini hanya contoh saja, saya tidak akan menulisnya karena tidak ada keperluan penting dengan halaman ini. Nah, hanya sekedar contoh. Oke. Kita kembali, kemudian yang ketiga ini adalah admin panel. Oke, di sebelah mana admin panel? Ya, kita masuk dulu sebelumnya ke halaman Facebook saya. Nah, ini adalah admin panel. Oke, sorry. Maksudnya, nah ini yang di atas ini adalah admin panel. Jadi kita bisa memonitoring atau panel admin sama saja. Kita bisa monitoring di sini untuk melihat aktivitas ataupun statistik viral ataupun apa yang terjadi di fanspage Anda yang berkaitan dengan fans Anda, misalkan dari pertumbuhan fans, jangkauan, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya ya. Nah, di sini cukup kita mengenali saja fitur-fiturnya. Nah, ini merupakan admin panel, ada syuting halaman, kembangan pemirsa, bantuan, tampilan, dan sebagainya. Oke. Nah, saya rasa Anda cukup mengenali yang dinamakan admin panel itu seperti apa. Anda sudah tahu. Silakan Anda coba nanti. Oke. Kemudian fitur pilihan highlight ya. Nah, ini adalah untuk memperbesar sorotan. Ya, jadi sesuatu berita yang Anda kirimkan yang Anda anggap penting itu Anda bisa sorot ya. Jadi Anda bisa menyorotinya di sini. Nah, inilah misalkan salah satunya saya akan sorot di sini, tinggal klik saja yang bertanda bintang ini, maka akan disorot menjadi besar ya. Jadi seperti ini, seolah-olah enak dibacanya dan seolah-olah bahwa ini adalah penting untuk
diperlihatkan. Jadi Anda bisa menyorotnya. Untuk menghilangkannya, klik saja lagi. Nah, kita sudah mengenalnya. Kemudian yang kelima itu landing tab. Yang mana yang dimaksud dengan landing tab ini? Nah, inilah yang dimaksud dengan landing tab. Nah, ini tentunya beberapa platform yang masih kosong ini kita bisa install, kita bisa memasukkan beberapa aplikasi ataupun pengintegrasian website dan ataupun kode-kode ya, bahasa pemrograman di sini. Jadi ini adalah fitur bawaannya, aplikasi yang bisa kita install. Jadi fitur bawaan Facebook, misalkan untuk standarnya kita menginstal catatan seperti ini. Dan ini tentu harus kita install dengan aplikasi landing tab. Jadi untuk menaruh kode-kodenya di sini kita harus menginstal aplikasi landing tab. Ya, namun dijelaskan di tutorial selanjutnya. Kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan landing tab. Kemudian ini dia yang dimaksud dengan schedule atau menjadwalkan kiriman Anda. Jadi Anda ingin menampilkan kiriman Anda itu kirimkan kapan? Kita bisa mengaturnya dari tahun, kemudian bulan, ya. Misalkan bulan September kita kemudian tanggal, ya. Contohnya ini hanya contohnya seperti ini. Jadi jika sudah tinggal klik kirim saja, maka pesan itu akan ditampilkan pada hasil dari settingan waktu yang sudah kita tetapkan. Namun ini terjadi kesalahan kalau saya ini waktunya kurang, ya, jadi kurang dari tujuan waktu yang akan datang, melainkan waktu ke belakang, jadi tidak bisa. Jadi Anda bisa mencobanya nanti. Nah, untuk melihat suatu jadwal yang dikirimkan, Anda bisa gunakan log aktivitas. Nah, di sana Anda bisa melihat kira-kira beberapa status Anda kira-kira kapan, ya, ataupun beberapa status Anda yang sudah ada jadwalkan sebelumnya, Anda bisa melihatnya di sana. Oke, sekarang Anda sudah mengenali beberapa fitur penting yang ada di kronologi Panspeak. Ya, saya rasa itu cukup membantu. Terima kasih sudah melihat.